Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmayani, NIM 12 2019 014. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Yang saya hormati Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah prosa fiksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis struktural dalam novel Amelia karya Depri Ajodan. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil atau menganalisis novel Amelia karya Depri Ajodan ini adalah yang mana novel ini itu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kita teliti di dalamnya itu sangat kompleks sekali, sangat mudah dikenali. Kata kunci di sini itu ada dua. Yang pertama novel, yang kedua adalah teori struktural. Yang mana apabila kita menggunakan teori struktural, artinya kita akan mempelajari atau menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel. Unsur intrinsik dalam novel itu bisa termasuk tema, tokoh dan penokohan, latar, baik latar tempat, latar waktu dan suasana, kemudian amanat atau pesan. Kemudian untuk unsur ekstrinsik dalam novel itu ada nilai-nilai, baik itu nilai religius, nilai moral, nilai sosial yang melatar belakangi novel tersebut. Baiklah, sinopsis novel Amelia ini, yang mana di sini tokoh utamanya adalah seorang pria yang bernama Asnul, seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan yang bernama Nola Amelia. Nah, Asnul yang dari SD kelas 1 dia sudah mulai memiliki buih-buih cinta. Nah, dia tertarik dengan Nola Amelia ini. Cintanya itu awalnya memang hanya ketertarikan terhadap lawan jenis, yaitu temannya sekelas, yang mana Amelia ini pindah sekolah waktu itu. Nah, semakin lama mereka ini semakin tumbuh cintanya, yang mana hingga mereka dewasa. Nah, kisah cinta mereka ini tidak selalu mulus, namun ada suka duka, dan diantaranya mereka tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing. Orang tua Amelia tidak menyetujui Amelia menikah dengan Asnul karena Asnul ini dianggap pria yang tidak bertanggung jawab dan juga suka mempermainkan wanita. Sedangkan orang tua si Asnul tidak mengizinkan Asnul menikah dengan Amelia karena Amelia ini adalah anak haram, anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, baiklah, selain membahas cerita cinta antara Asnul dan Amelia, novel ini juga menceritakan kisah yang sangat berarti sekali, yang mana ada nilai moralnya di dalam itu, yang mana ada unsur religiusnya yaitu keagamaannya, kemudian ada unsur pendidikannya dan moral juga di dalamnya. Baik, hasil dan pembahasan dari yang saya analisis, unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Amelia itu yang pertama tema. Tema dalam novel ini adalah percintaan, yang mana mengisahkan cintanya si Asnul dengan Amelia. Ini bisa kita lihat dari bukti yang kita kutip pada halaman 23. Pokoknya antara aku dengan Tuhan yang tahu,
Saat ini bunga-bunga cinta jatuh dari langit menimpaku. Indah sekali. Ternyata sekeras hati yang kumiliki luluh juga karena wanita berbibir tipis bergaris. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa temanya itu tentang percintaan. Yang kedua adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh sebab akibat. Secara umum, alur itu ada tiga: alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yaitu menggabungkan antara alur maju dan juga alur mundur. Nah, dalam novel Amelia ini, alur yang dipakai adalah alur maju. Dapat kita lihat dari kutipan Senin 7.30. Kami SD Tanjung larangan disuruh berbaris rapi melaksanakan upacara. Itu saya kutip pada halaman 13. Nah, selanjutnya pukul 13.20 semua siswa SD Tanjung diperbolehkan pulang setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Abrar. Ini saya kutip di halaman 14. Kemudian selanjutnya, malam hari kami anak SD Tanjung wajib mengaji ke rumah Pak Naon. Saya kutip di halaman 15. Selanjutnya, 2 tahun berlalu, perasaan baru sekali memutar kepala. Itu di halaman 61. Dan yang terakhir, 3 tahun berlalu, aku, Salam, dan Albert tetap bisa bertahan. Ini saya kutip di halaman 125. Jelas sekali bahwa dalam novel ini menggunakan alur maju, yang mana setiap waktu itu dia menceritakan atau mengisahkan pada waktu yang berbeda. Waktunya itu adalah waktu yang akan datangnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah latar. Latar itu terbagi menjadi 3: latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, latar waktu dalam novel Amelia Karyade Pri Ajopan ini adalah pagi, siang, dan malam. Dapat kita lihat pada waktu-waktu yang sudah disebutkan tadi. Kemudian latar tempat dalam novel Amelia ini sebenarnya banyak. Di antaranya itu adalah di SD Tanjung, rumah Asnul, rumah Padlan, rumah Amelia, sungai, SD Impres, SD 13 Lubuk Gobing, pesantren Mustafawiyah, Universitas Negeri Padang, Masjid Al-Azhar, dan lain sebagainya. Kemudian latar suasana dalam novel ini itu ada bahagia, ada tegang, sedih, dan duka. Nah, bahagianya di sini seorang Asnul itu sedang jatuh cinta, di mana dia berbunga-bunga membayangkan Amelia. Kemudian latar tegangnya di sini si Asnul dengan Padlan tadi sahabatnya, mereka sama-sama mendekati wanita atau sama-sama memiliki perasaan terhadap satu wanita, yaitu Amelia. Kemudian yang latar suasana sedihnya di sini, di mana si Padlan itu kehilangan orang tuanya. Kemudian duka di sini, si Aslan itu kehilangan sahabatnya yaitu Padlan, meninggal dunia. Kemudian setelah dewasa dia kehilangan ibu tercintanya. Nah, yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan para pelaku yang berperan di dalam novel. Penokohan merupakan penyajian watak-watak tokoh dalam cerita tersebut. Nah, tokoh ini orang yang melakukan. Penokohan adalah watak atau sifat yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Secara umum, tokoh dan penokohan ini saya dapatkan ada 5. Sebenarnya sungguh banyak sekali, namun yang sering muncul itu ada 5. Yang pertama, Asnul. Nah, Asnul ini adalah tokoh utama pria dalam novel Amelia. Penokohannya itu dia nakal, pendiam, suka menyendiri, baik hati, setia kawan, keras kepala, dan berpendirian. Dapat kita lihat pada kutipan, sekarang aku bukanlah Asnul yang dulu, jauh berubah. Sekarang aku bukan anak nakal lagi, berubah jadi laki-laki pendiam, suka menyendiri, memikirkan hal yang tak dimengerti siapapun. Itu saya kutip di halaman 23. Nah, yang kedua itu tokoh yang bernama Amelia. Amelia ini adalah tokoh utama dari pemeran perempuan.
yang mana tokoh Amelia ini penokohannya adalah cantik, baik hati, dan tidak memilih dalam berteman. Dapat kita lihat dari kutipan, sering Amelia yang mengerti perasaanku datang menghibur dan memberi kata-kata bijak. Semua seperti angin lalu, begitu datang langsung pergi. Saya kutip di halaman 41. Kemudian ada Bu Pipah, tokoh pembantu atau tokoh pendamping pada novel Amelia. Penokohannya tegas dan penyantun anak yatim. Dapat kita lihat dari kutipan, biarkan saja, dia kan anak yatim, tidak boleh menyakiti hati mereka. Tuhan akan marah. Jawab Bu Pipah melempar senyum, mengelus-elus rambut si anak penuh kasih sayang dan mencium ubun-ubun anak yang bau amis. Nah, di sini Ibu Pipah ini dia tegas. Nah, Ibu Pipah ini juga tempat Aslan dengan teman-temannya menumpang menonton, yang mana dia tegas sekali. Harus ada aturan, tidak boleh melebihi pukul 9 malam harus pulang dari rumahnya. Nah, yang keempat ada tokoh Padlan. Padlan ini tokoh pendamping, yaitu sahabat Asnul, yang mana penokohannya pintar, baik hati, dan setia kawan. Dapat kita lihat dari kutipan, kalau di kelas, Padlan lebih mementingkan diriku yang bodoh ini daripada diri sendiri. Kalau dia tidak memberitahuku terlebih dahulu, mampus aku duduk mematung di kelas sampai disuruh pulang. Nah, saya kutip di halaman 25. Selanjutnya, yang terakhir itu tokoh Ardi. Itu tokoh pendamping, teman Asnul dan Padlan. Nah, penokohannya itu dia kaya, mudah bergaul, dan tidak memilih-milih dalam berteman. Dapat kita lihat dari kutipan, Ardi seumuran denganku. Dia orang kaya. Harta ayah ibunya melimpah, tapi anaknya mau bergaul dengan kami anak miskin. Tak pandang bulu dia. Nah, saya kutip di halaman 39. Nah, unsur intrinsik yang terakhir itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Amanat dalam novel Amelia karya Depri Ajopan adalah tidak boleh patah semangat, selalu tetap belajar dan berusaha, lakukan nasihat orang tua selagi nasihat itu baik, utamakan urusan agama, selalu bersikap jujur, santun, dan penyayang. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik dalam novel ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang pengarang. Nah, dalam sebuah novel pastinya terdapat latar belakang penulis. Latar belakang pengarang merupakan semua hal yang terkait dengan pemahaman dan motivasi penulis. Nah, penulis novel Amelia ini tentu tidak luput dari latar belakang penulisnya, yang mana novel ini berkaitan dengan kehidupan yang dialami seorang penulis, yaitu Depri Ajopan sendiri. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan segala hal di masyarakat yang mempengaruhi alur cerita. Dalam novel Amelia ini, latar belakang masyarakat adalah adat istiadat, di mana orang yang lulusan dari pesantren itu dianggap alim dan tahu banyak tentang agama, dan orang yang dari pesantren itu juga harus dinikahkan dengan orang yang setara, misalnya dengan keturunan yang sama-sama mengerti agama, seperti itu. Nah, yang ketiga ada nilai yang terdapat pada novel. Nilai yang terdapat pada novel merupakan nilai-nilai sebuah novel seperti nilai budaya, moral, sosial, dan agama. Nah, nilai moral berhubungan dengan manusia itu sendiri, misalnya jujur, tidak putus asa, hubungan manusia dengan manusia, tolong menolong, setia kawan. Kemudian yang terakhir, hubungan manusia dengan Tuhannya, taat, bersyukur, dan rajin beribadah. Itulah yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah saya analisis pada novel Amelia karya Depri Ajopan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.